Perkenalkan, nama saya Daniel Witata, saya dari Prodi Sistem Informasi dari kelas A dengan NIM saya yaitu 825240106. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai rangkuman dan jurnal yang udah sebelumnya kelompok saya buat. Jadi rangkuman ini saya buat sendiri dan saya ada ambil beberapa poin yang menurut saya penting yang akan saya bahas dan saya presentasikan pada malam ini. Jadi jadi judulnya yaitu penerapan sistem enterprise arsitektur dengan pendekatan TOGAF dalam bidang industri manufaktur. Oke, pertama kita masuk lihat dulu apa sih daftar isi yang akan saya bahas pada malam ini. Pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada kajian pustaka, yang keempat ada metode penelitian, serta hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Oke, lanjut. Sekarang, sekarang kita akan masuk ke bagian pendahuluan nih. Pertama, ada poin transformasi digital jadi kebutuhan utama industri manufaktur. Apa sih artinya? Jadi, industri manufaktur ini saat ini menghadapi berbagai tantangan dan yang semakin kompleks hari demi hari. Jadi, baik dari sisi operasional maupun persaingan pasar, proses bisnis yang sebelumnya mengandalkan cara yang secara konvensional, ini harus berubah agar lebih responsif dan lebih efisien. Contohnya, teknologi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas, akurasi data, dan kecepatan pengambilan keputusan yang didasari pada data. Jadi oleh karena itu juga transformasi digital ini bukan lagi pilihan, tetapi udah seperti menjadi suatu kebutuhan pokok atau kebutuhan utama bagi keberlangsungan bisnis manufaktur nantinya. Oke, yang kedua ada enterprise architecture hadir sebagai solusi. Apa sih artinya? Jadi, enterprise architecture atau yang disingkat sebagai EA merupakan pendekatan strategis yang menyatukan antara kebutuhan bisnis dan sistem teknologi informasi. Dengan EA atau arsitektur sendiri, perusahaan dapat memetakan seluruh proses bisnis, aliran informasi, dan infrastruktur TI dalam satu kerangka yang terkoordinasi. Jadi pendekatan ini ngebantu perusahaan menyusun sistem yang tidak hanya efisien, tapi juga mampu beradaptasi terhadap perubahan. Jadi EA ini menjadi alat yang penting untuk menghindari duplikasi sistem, memperbaiki integrasi, dan mendukung transformasi digital secara menyeluruh. Oke, poin ketiga ada TOGAF menjadi framework AI yang paling banyak digunakan. Jadi, TOGAF itu adalah singkatan dari The Open Group Architecture Framework. Adalah salah satu framework enterprise architecture yang paling banyak digunakan secara global. Framework ini menyediakan metode yang sistematis dan iteratif melalui 9 fase yang dikenal sebagai Architecture Development Method atau disingkat sebagai ADM. TOGAF ini juga dilengkapi dengan alat bantu seperti katalog, matriks, diagram yang memudahkan dokumentasi arsitektur. Jadi lebih fleksibilitas dan kelengkapan struktur inilah yang menjadikan framework TOGAF ini pilihan utama dalam berbagai sektor, termasuk industri manufaktur itu sendiri. Lalu yang keempat ada penelitian ini fokus pada gap analysis dan roadmap system. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perbedaan antara sistem informasi yang sedang berjalan atau baseline dan sistem yang diharapkan target arsitektur. Melalui gap analysis tadi, peneliti mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan roadmap sistem, yaitu rencana bertahap untuk mencapai sistem yang ideal. Fokus ini penting agar transformasi digital nantinya bisa berjalan terarah,
efisien, dan sesuai kebutuhan bisnis. Oke, kita akan lanjut ke bagian tujuan. Jadi tujuan ini ada 4 poin juga yang saya ambil. Salah satunya ada mengatasi masalah integrasi sistem dan inventasi bisnis. Jadi banyak perusahaan nih manufaktur yang ngadapin kendala karena sistem informasi antar unit kerja tidak saling terhubung atau terkoordinasi. Hal ini menyebabkan data tersebar, proses bisnis lambat, dan pengambilan keputusan menjadi tidak akurat. Efisiensi operasional pun menurun karena banyak pekerjaan dilakukan secara manual dan berulang. Dengan pendekatan arsitektur enterprise ini, masalah integrasi ini bisa ditangani secara menyeluruh. Tujuan utama penelitian ini ialah menawarkan solusi terstruktur untuk menghubungkan seluruh proses bisnis dalam satu sistem yang terintegrasi. Yang kedua, ada menganalisis penerapan framework TOGAF pada industri manufaktur. Jadi TOGAF dipilih karena merupakan salah satu framework enterprise arsitektur yang paling teruji dan banyak menggunakan di bidang berbagai industri. Dalam penelitian ini, TOGAF digunakan untuk menganalisis bagaimana sih sistem informasi bisa dibangun dan dikembangkan sesuai kebutuhan bisnis manufaktur. Analisis ini dilakukan melalui metode ADM tadi atau arsitektur method yang terdiri dari 9 fase berurutan. Fokusnya ada pada pemetaan proses, data, aplikasi, dan teknologi dalam 4 domain utama. Dengan analisis ini, perusahaan bisa melihat sih bagaimana TOGAF bisa diterapkan secara nyata untuk mendukung transformasi digital. Yang ketiga ada menyusun roadmap migrasi sistem informasi. Setelah mengetahui ini kondisi sistem yang berjalan dan sistem ideal diinginkan, langkah selanjutnya ialah menyusun roadmap migrasi. Roadmap ini berisi rencana bertahap yang menggambarkan bagaimana perusahaan berpindah dari baseline arsitektur ke target arsitektur. Dengan roadmap yang jelas juga, proses transformasi dapat dilakukan secara terencana, efisien, dan minim resiko. Oke, yang keempat ada mengidentifikasi manfaat dan tantangan implementasi dari TOGAF. Selain tekniknya sudah saya kasih tahu tadi, penelitian menyebut dampak nyata dari implementasi TOGAF dalam perusahaan manufaktur. Manfaat seperti integrasi data, efisiensi operasional, dan peningkatan keamanan informasi menjadi sorotan utama nih. Namun, nggak bisa dipungkiri juga bahwa implementasi TOGAF tadi juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM, resistensi terhadap perubahan, dan kompleksitas teknis. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kajian utama. Ada 3, yaitu 4 domain utama TOGAF saling mendukung. Jadi TOGAF tuh ngebagi enterprise arsitektur ke dalam 4 domain, yaitu bisnis arsitektur, data arsitektur, aplikasi arsitektur, dan yang terakhir teknologi arsitektur. Keempat domain ini bekerja secara terpadu untuk menciptakan sistem informasi yang terstruktur dan menyeluruh. Jadi bisnis arsitektur membantu memetakan proses dan organisasi, sementara data arsitektur memastikan alur dan standar data berjalan konsisten. Aplikasi arsitektur menghubungkan aplikasi-aplikasi pendukung proses bisnis, dan yang terakhir teknologi arsitektur menjadi fondasi infrastruktur seperti jaringan, server, dan keamanan. Ketika keempat domain ini dikembangkan secara harmonis, maka integrasi dan efisiensi sistem akan dicapai secara optimal. Lalu ada TOGAF berhasil meningkatkan efisiensi proses di studi kasus pada PT Sapco. Jadi, studi kasus PT Sapco Multi Trading, TOGAF digunakan untuk merancang arsitektur sistem informasi yang sebelumnya belum terintegrasi. Jadi, perusahaan mengalami masalah pada integrasi data antar unit bisnis seperti produksi, gudang, dan penjualan. Jadi, setelah penerapan TOGAF ini, proses bisnis menjadi lebih terotomatis dan sistem ERP berhasil diintegrasikan secara menyeluruh. Oke, yang ketiga ada TOGAF memiliki pendekatan menyeluruh dengan ADM. Jadi TOGAF dilengkapi dengan metode utama yaitu ADM yang terdiri dari 9 fase pengembangan arsitektur. ADM mulai dari fase perencanaan awal, preliminary, hingga pengelolaan perubahan change management, membentuk siklus yang interaktif dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Metode utama yang digunakan TOGAF ADM. Jadi penelitian ini menggunakan metode utama berupa arsitektur development method atau ADM dari framework TOGAF. ADM adalah inti dari TOGAF yang dirancang untuk membangun
arsitektur enterprise data system ini ada 9 fase tadi yang mencakup seluruh fase siklus perancangan dan pengolahan saat itu mulai dari tahap awal hingga dari perubahan jangka panjang. Lalu setiap fase memiliki fungsi yang spesifik. Masing-masing fase dalam TOGAF ADM memiliki peran yang berbeda-beda namun saling terhubung. Nah, setelah itu fase awal seperti preliminary phase dan architecture system bertujuan merancang prinsip dasar dan visi arsitektur. Fase bisnis data, finish, data, application, dan arsitektur digunakan untuk merancang struktur dan sistem informasi secara rinci. Lalu yang ketiga ada tahapan literatur dan metodologi TOGAF untuk memahami konsep-konsep dasar arsitektur. Lalu analisis temuan disusun untuk desain roadmap. Jadi setelah semua data dikumpulkan dari studi dan kasus, penelitian melakukan analisis kualitatif untuk menunjukkan kerangka pemahaman yang utuh. Jadi temuan-temuan utama digunakan untuk merancang roadmap migrasi sistem informasi yang menjadi salah satu hasil penting dalam penelitian ini. Lalu ada hasil dan pembahasan. Ada 4 juga, yaitu perbandingan hasil baseline dan target menunjukkan peningkatan besar. Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan antara kondisi sistem informasi sebelum dan sesudah penerapan TOGAF yang dikenal sebagai baseline arsitektur dan target arsitektur. Hasil perbandingan menunjukkan peningkatan besar dalam hal integrasi data, otomatisasi proses, produksi, dan pengolahan guna secara real time. Jadi, yang kedua ada diagram komunikasi sistem berdasarkan alur ERP. Diagram komunikasi sistem menggambarkan bagaimana unit kerja dalam hubungan faktor saling terhubung melalui sistem ERP. Diagram tersebut mencakup alur informasi dari produksi, gudang, pembelian, penjualan, hingga keuangan, dan juga menjelaskan peran supplier eksternal. Yang ketiga ada manfaat implementasi TOGAF. Jadi, penerapan TOGAF memberikan berbagai manfaat strategis bagi perusahaan manufaktur. Salah satunya ada sistem yang mampu menghilangkan duplikasi data dan mempercepat proses bisnis. Lalu ada evaluasi kematangan menggunakan ACMM menunjukkan organisasi masih di level 2. Penilaian terhadap kematangan arsitektur dilakukan menggunakan arsitektur Capability Maturity Model atau disingkat ACMM. Hasilnya menunjukkan bahwa organisasi masih berada di level 2, yaitu repeatable. Artinya, sebagian proses sudah terdokumentasi dan bisa diulang, tapi belum sepenuhnya standar di semua unit kerja. Yang terakhir ada kesimpulan. Ada 4 juga. Ada TOGAF terbukti menjelaskan bisnis teknologi yang dalam strategi bisnis dengan sistem teknologi informasi. TOGAF membantu perusahaan membantu arsitektur yang tidak hanya mendukung operasional, tapi juga menunjang bagi cakupan tujuan jangka panjang. Ada kesimpulannya yang sudah saya tuliskan sebelumnya, itu 4 domain utama TOGAF saling menguntungkan. TOGAF terdiri dari 4 domain utama, ada bisnis, data, memberikan fungsi yang berbeda juga. Maka itu mereka saling, dari 4 tadi saling menguatkan. Lalu ada TOGAF membantu mengambil keputusan berbasis data. Nah, keunggulan TOGAF adalah kemampuannya menyusun sistem yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan secara relevan. Terus ada keempat, TOGAF bukan hanya alat, tetapi pendekatan secara strategis. TOGAF nggak hanya berfungsi sebagai dokumentasi sistem, melainkan sebagai pendekatan strategis dalam membangun arsitektur enterprise, pembantu mulai dari perencanaan hingga manajemen perubahan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Saya mohon pamit dan mundur diri. Terima kasih.